Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, tadi yang sempat terputus tergantung pertanyaannya soal nomor urut ya. Semalam sudah dilakukan pengundian. Pertanyaannya sebenarnya seberapa penting ataupun seberapa besar pengaruhnya nomor-nomor urut ini dari masing-masing paslon nanti di masa kampanye hingga pemilihan. Karena kalau kita lihat nih ada beberapa paslon yang dapat nomornya tuh pas gitu loh Bang, dengan Pilpres kemarin. Betul, jadi teori-teori sains dan simbol itu mengatakan bahwa simbol kan dia tidak berdiri sendiri. Harus ada upaya pertalian konteks ataupun kita memberikan makna ya, dengan apa yang menjadi referensi dan diharapkan tertinggal di kepala para pemilih. Dan yang penting itu kan di-recall, baik mulai dari masa penetapan calon, kampanye, sampai kepada nanti yang paling penting itu di kotak suara untuk memberikan itu. Jadi dia nggak berdiri sendiri, 1, 2, 3, 4. Memang ada studi-studi yang mengatakan kalau di tengah lebih baik, kalau di pojok kanan agak sulit, apalagi katanya kalau sampai 4, nanti yang 4 agak sulit gitu. Padahal Jawa Barat ada jagoan yang nomor 4 misalnya. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika hari ini kita lihat Jawa Tengah, tadi kan agak bergembira itu ya, terutama Banten juga, itu Andra Soni itu misalnya secara khusus mengatakan kelanjutan, artinya dari nomor 2 pada Pilpres gitu ya, sehingga diusung Kim Plus, kemudian Kim Plus ditambah lagi nomor 2 gitu ya untuk Banten. Tapi apakah dengan itu mampu menghadapi Airin misalnya? Itu kan bukan sesuatu yang gampang. Lagi-lagi dia akan sangat tergantung pada Anda mendesain konteks antara nomor tadi dengan apa yang ingin Anda perjuangkan, apa yang bisa mengalahkan kompetitor, ditambah lagi dengan yang bisa tersimpan pada masa kampanye maupun sampai ke kotak suara. Untuk DKI Jakarta kan berbeda. Ini Ridho misalnya mendapat nomor 1. Iya, ya, nomor 2-nya justru Dharma Kun ya, dan nomor 3-nya ini Pramono kurang lebih ya. Sesuai nih dengan Pilpres kemarin. Nah itu juga menurut saya harus hati-hati. Saya kalau misalnya jadi konsultan mereka, saya nggak jadi konsultan Disney ya, kalau itu saya rasa belum tentu angka 3 ini tepat buat Jakarta. Jadi saya rasa walaupun Rano sempat ya begini ya kemarin ya, tapi menurut saya lebih tepat 3 begini mungkin kalau mau dipakai di Jakarta. Sederhana, ini berbasis pada berapa sih perolehan 3 di Jakarta pada pemilu serentak kemarin, khususnya buat legislatif, ya kan, mengalami penurunan signifikan dari 25 tinggal berapa begitu. Sementara ada suara-suara yang akan diperebutkan itu antara lain, kita jelas-jelas mengatakan suara anak-anaknya Abah Anies, ya, yang sempat menang itu di pilkada sebelumnya. Ditambah lagi dengan suara teman-teman PKS, ya, yang sebetulnya belum tentu sekarang sedang didekati dan kabarnya sebagian sudah mulai berpindah kepada Ridho karena ada Suswono di situ sebagai wakil gubernur. Tapi sebagian juga masih bimbang dan Anda tidak bisa menjangkau mereka ataupun yang lain itu kalau Anda misalnya menggunakan atau lebih menekankan logo salah satu partai. Paling tidak campuran. Tapi menurut saya 3 ini jauh lebih pas untuk DKI Jakarta. PR mereka harus masih melakukan pendekatan ke beberapa. Iya. Tadi kalau ini atau ini bagi Jackmania juga ada artinya itu. Itu penting juga. Simbol-simbolnya mungkin lebih penting ini ya, J. Tapi yang mau saya katakan itu lebih pada bahwa mengusulkan simbol sebuah partai saja dengan nostalgia masa yang agak lama sebelumnya, sementara kenyataannya kan di DKI Jakarta pada waktu legislatif angkanya tidak terlalu tinggi. Yang ingin direbut itu adalah suara-suara dari Abah Anies ditambah dengan teman-teman PKS dan kemudian suara-suara lainnya yang belum tentu harus betul-betul disurvei dengan teliti, kualitatif. Simbol ini apakah berarti, saya sangat yakin bahwa saya pribadi ya sangat yakin bahwa ini mungkin lebih aman buat DKI Jakarta 3 ini daripada langsung ke sebuah partai, dengan segala hormat tentunya buat PDI Perjuangan juga. Baik, berarti juga mungkin Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang mendapatkan nomor urut 2 mungkin bisa jadi seperti ini. Ya enggak, 2 ini kan Pak secara umumnya tidak bisa langsung dikaitkan di Jakarta, tidak bisa langsung dikaitkan dengan Pilpres. Dia independen, agak susah kalau dia bilang, ya kami independen, tapi kami mau mengejar melanjutkan Prabowo Gibran. Enggak juga, karena ini enggak terlalu akrab juga langsung dengan Jackmania. Dan yang agak punya masalah saya dengan pasangan nomor 2 ini, lepas dari menurut saya yang soal isu-isu KTP secara formal sudah selesai, secara sosiologis psikologis belum selesai sebetulnya. Tapi sudahlah, secara formal sudah selesai oleh Bawaslu gitu. Nah, yang lebih kita kejar itu adalah mereka belum terlihat keluar dari
keluar dengan ide-ide gagasan besar ya. Jadi misalnya kan sering-sering diulang itu adalah persoalan global. Kalau kita terserang COVID, masalahnya serius. Mpox itu misalnya. Ya. Tapi kan persoalan pilkada lebih dari itu. Nah, walaupun sekali lagi di DKI Jakarta, ini nomor 2 ini menentukan sekali. Kalau mereka lebih rendah dari 10%, itu maka pilkada DKI Jakarta 1 putaran. Saya memprediksi kalau tidak terjadi campur tangan yang berlebihan ya, yang artinya mengangkat suara nomor 2 ini sampai tinggi sekali supaya terjadi 2 putaran. Kalau itu tidak terjadi, saya yakin pilkada DKI Jakarta pada hari ini 24 September saya katakan kalau semuanya berjalan normal akan 1 putaran sekali ini. Padahal biasanya itu 2 putaran. Ya, sementara saya belum bisa menyatakan percaya pada hasil survei yang ada karena mungkin dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Saya rasa angka yang tidak tahu tidak jawab atau belum membuat keputusan harusnya tebal. Termasuk saya sendiri, saya nggak tahu Ebony bagaimana gitu ya. Karena lebih penting kan kami yang punya KTP DKI yang akan memutuskan. Nah lebih daripada itu, karena tadi sama sekali belum menanyakan tentang Jackmania ini. Anda harus percaya, kecuali Anda nirbola sama sekali ya. Anda nggak peduli bola, tidak punya sensitivitas terhadap bola. Jumlah suaranya begitu besar ya. Jumlah suaranya besar, ada keluarga juga dan ada keluarga dan teman-temannya ya. Dan pada bagian tertentu ini ikatan emosional post-truth. Ditambah dengan ada hasil akhir tadi malam 2-0 itu ya. Tapi artinya juga kalau bicara soal Jakarta PR besar untuk pasangan nomor urut 1 ya, Ridwan Kamil Suswono. Mereka hati-hati dan bagusnya adalah selalu ada kabar baik di balik itu semua. Kan waktunya masih panjang. Jadi artinya masih kurang lebih 2 bulan Bang. Iya, maksud saya adalah mereka bukan waktunya masih panjang. Anda benar, kampanye kita nggak terlalu panjang. 27 November sudah seperti 2 bulan yang akan datang ya, 1-2 bulan. Hampir seperti itu, tapi mereka mengenal masalahnya dari awal. Dan jadi mereka sekarang mungkin belum muncul ke stadion. Walaupun mungkin langkah pendekatannya belum dilihatkan di belakang layar. Tapi sudah, saya yakin pasti mereka sudah bekerja. Dan kebetulan juga itu Ahmad Zaki Iskandar itu manajer timnas kita loh. Manajer timnas U19 yang kemarin sukses bersama Indra Safri merebut Piala AFF U19 ya. Ya, jadi ada pikiran-pikiran ke arah situ pasti. Baik, Bang Egy, kita jeda dulu. Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi pemirsa dengan informasi mengenai deklarasi kampanye damai Pilkada 2024. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Kami ajak Anda untuk menuju ke Medan, Sumatera Utara untuk bergabung dengan rekan kami Wana Sari untuk mengabarkan bagaimana persiapan jelang deklarasi kampanye damai di lapangan Benteng. Wana, seperti apa situasi di sana? Baik Ebony dan pemirsa, sekitar 30 menit lagi deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara ini akan dimulai yang berlangsung di lapangan Benteng Medan. Dan bila melihat situasinya saat ini belum kedua pasangan calon yang telah ditetapkan kemudian telah dilakukan pencabutan nomor urut, ini kedua pasangan calon belum hadir di lokasi acara dan kami baru melihat pasangan calon wakil gubernur Sumatera Utara, pasangan Bobi Surya, dan saat ini juga kami melihat pasangan Edi Rahmayadi beserta Hasan ini baru tiba di lokasi acara dengan mengenakan busana serba hitam dilengkapi dengan kami melihat hanya ada beberapa pendukung saja terutama dari Partai PDIP yang mendampingi kedatangan pasangan nomor urut 2 ini ke lokasi acara. Dengan digelarnya deklarasi kampanye damai pada hari ini, maka esok atau 25 September resmi akan digelar ataupun dimulainya kampanye yang akan dimulai pada besok sampai tanggal 23 November 2024. Dan deklarasi kampanye damai ini tentunya dihadiri oleh seluruh pihak-pihak terkait, tidak hanya KPU tetapi juga Bawaslu, kemudian kedua pasangan calon
calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang akan berlaga di pilkada pada tahun ini. Selain itu pihak-pihak terkait baik dari pihak kepolisian serta pihak TNI juga nantinya akan sama-sama menyuarakan ataupun mendeklarasikan kampanye damai yang akan berlangsung pada hari ini. Ebony. Baik, terima kasih Wana Sari melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk kembali menuju ke Jawa Tengah. Sudah ada Arga Dumadi. Arga, apa rangkaian acara yang saat ini tengah berlangsung di sana? Ebony dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini di belakang saya tampak kedua paslon ini sudah memasuki tempat acara, tepatnya adalah di halaman KPU Jawa Tengah ini. Dan rencananya memang acara akan segera dilangsungkan, yaitu tepatnya adalah acara deklarasi damai dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, meliputi kampanye juga yang akan dilakukan mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024 ini. Mengenai prosedur dari pembacaan deklarasi, nantinya ini akan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dan kemudian juga nanti di atas panggung ini akan bergabung tentu saja kedua paslon, yaitu paslon urutan nomor 1 yaitu Andika Perkasa dengan Hendra Priyadi, dan juga paslon nomor urut 2 yaitu paslon Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, dan kemudian juga nanti akan didampingi pula oleh Forkopimda Jawa Tengah. Lalu kemudian Ketua KPU Jawa Tengah ini akan memimpin pembacaan deklarasi damai dan diikuti bersama-sama oleh paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Dan nanti setelah acara pembacaan deklarasi ini akan dilanjutkan juga dengan sambutan, yang ternyata adalah sambutan dari Ketua KPU Jawa Tengah, dan kemudian juga dilanjutkan dengan sambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah yang sudah tampak hadir juga bersama kami pada pagi hari ini. Dan ini merupakan menit-menit kita menunggu dilangsungkannya deklarasi. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kami di sini ada supporter dari kedua paslon, namun memang untuk supporter ini dibatasi hanya sekitar 75 orang saja setiap paslonnya, dan juga termasuk diantaranya ini merupakan tim pemenangan juga dari kedua paslon. Dan untuk supporter sisanya ini kami masih melihat masih ramai berkumpul di depan kantor KPU Jawa Tengah, tepatnya adalah di Jalan Veteran ini. Kami melihat mereka membawa berbagai macam atribut, diantaranya adalah bendera, entah itu bendera partai ataupun juga bendera yang menunjukkan gambar dari paslon yang mereka dukung. Kemudian kami tadi juga melihat adanya supporter ini yang membawa alat musik beserta sound system, dan kemudian juga melantunkan lagu-lagu dangdut yang tentu saja ini memeriahkan acara pada pagi hari ini. Rencananya untuk acara deklarasi ini akan berlangsung hingga pukul 11 siang nanti, dan itu juga berarti bahwa untuk Jalan Veteran yang berada di Jawa Tengah ini, yaitu lokasi tempat dari KPU Jawa Tengah ini berada, ditutup hingga pukul 11 siang nanti. Dan selepas acara maka jalan akan dibuka kembali dan dapat dilalui oleh kendaraan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada Wana Sari. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa Breaking News TV One tentunya masih akan kembali dengan sejumlah informasi dari sejumlah daerah yang hari ini menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024. Sesaat lagi.